Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Mas Kohar. Sebelum kita berdiskusi, kita ingin mendengarkan dulu apakah memang kampanye terbuka bisa menggaungkan optimisme. Kita sudah terhubung dengan pakar komunikasi politik lewat saluran telepon, Profesor Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat pagi. Halo Prof. Karim, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof. Karim, kita sudah mulai masuk kampanye terbuka dan ini harapannya adalah bisa membawa semangat lebih besar lagi untuk mengikuti pemilu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah benar bahwa kampanye terbuka ini bisa membawa semangat yang lebih baik, yang lebih positif, optimis, karena di beberapa bentuk kampanye yang sudah beredar sekarang, itu kita melihat ada pesimisme yang juga ditebarkan. Mungkin maksudnya adalah itu kampanye negatif, saya tidak tahu. Tetapi nada dari materi itu sangat pesimis. Menurut Anda bagaimana, Prof. Karim? Mohon maaf, kelihatannya kita terputus dengan Prof. Karim. Nanti kita akan mencoba lagi. Mas Kohar, saya sudah lihat ada materi iklan kampanye terbuka, dan mungkin maksudnya adalah kampanye negatif untuk mementahkan yang program yang sudah disampaikan oleh pasangan satu lagi, tetapi intinya pesimis. Nah, ini bagaimana? Jadi begini, ketika kampanye terbuka digaungkan, mestinya selain membangun optimisme, kalaupun toh dia itu bersifat kritis, menantang, men-challenge, itu berbasiskan argumentasi yang masuk akal. Jadi jangan asal kritis, jangan asal dia berbeda dengan yang ditantang gitu loh. Jadi kalau calon petahana misalnya jualan program kerja yang sudah dilakukan, maka kritik atas program kerja yang dilakukan itu juga harus dibangun atas dasar bangunan argumentasi yang jelas, fakta yang benar, bukan ngarang-ngarang, dan tidak membalik logika akal sehat. Contoh, ketika yang satu misalnya menggaungkan soal keberhasilan membangun infrastruktur, mengcounter pembangunan infrastruktur silahkan, tetapi basis datanya seperti apa, argumennya seperti apa. Jangan misalnya memprovokasi, iklan yang memprovokasi atau kampanye yang memprovokasi, misalnya begini, sejak ada jalan tol maka susah dan seterusnya. Jadi suara yang digemakan mungkin oleh sedikit orang itu lalu digeneralisasi menjadi sebuah kesimpulan besar. Nah, itu kan cara menarik kesimpulan yang salah, cara menarik kesimpulan yang serampangan. Nah, kalau kita mencoba mendidik masyarakat untuk bersikap kritis tetapi logis, itu akan lebih bagus. Baik, Mas Kohar, kita tahan dulu. Kita mau coba menghubungi lagi Profesor Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof. Karim, soal kampanye terbuka, ini bisa betul mendorong optimisme atau sebetulnya seperti apa menurut Anda, Prof. Karim? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kampanye terbuka itu harus ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan politik ya. Jadi kampanye bukan hanya bertujuan untuk menarik dukungan, menumbuhkan simpati, atau misalnya mendulang suara, tapi dalam kerangka pembangunan sistem politik harus kita tempatkan sebagai bagian dari pendidikan politik. Nah, karena bagian dari pendidikan politik, maka tindakan mengedukasi publik untuk belajar mengapresiasi apa kebaikan-kebaikan, ya, mengkritisi secara wajar segala kekurangan itu penting dilakukan. Nah, terkait dengan apa jualan ya petahana dan apa jualan penantang, menurut saya sederhana saja ya. Kalau petahana biasa menjual apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, maka penantang sebaiknya menjual program alternatif gitu ya. Sehingga pemilih itu punya alternatif pilihan. Kalau dia setuju misalnya dengan pembangunan infrastruktur, dia setuju dengan politik 3 kartu, ya pilih Jokowi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menginginkan sesuatu di luar itu, ya pilih 02 misalnya. Jadi menurut saya yang penting ditumbuhkan adalah preferensi pilihan. Halo? Berdasarkan dan lain-lain. Jadi penting menurut kita garis bawahi bahwa apapun pilihannya nanti, tapi didasarkan atas kinerja, didasarkan atas track record, didasarkan atas pengalaman.
sebab semua orang punya pengalaman ya. Iya. 01 sebagai petahana, 02 kan punya pengalaman sebelumnya sebagai Danjen Kopassus dan lain-lain. Itu menurut saya yang harus dijual ya, sehingga siapapun nanti terpilih ya. Baik. Baik, terima kasih Profesor Karim Suryadi untuk pencerahan dari Anda. Selamat pagi. Mas Kohar, kalau tadi mendengarkan penjelasan Pak Karim mengatakan bahwa ini harusnya kampanye terbuka adalah bentuk edukasi publik. Iya. Tetapi pertanyaan saya begini. Pendidikan politik juga. Pendidikan politik. Iya. Pertanyaannya begini, kampanye terbuka ini kan lebih satu arah ya. Iya. Bukan dialogis, bukan sesuatu yang bisa membuat orang berpikir, kemudian bisa dengan tenang. Nah pertanyaannya, efektivitas kampanye terbuka ini seperti apa? Banyak yang menggugat memang efektivitas kampanye terbuka itu tidak terlalu besar, kecuali hingar-bingar politik. Iya, ramai-ramai. Tetapi kan ini kan sudah terjadwal ya, sudah sesuatu yang harus diikuti oleh para calon. Mestinya begini, kampanye terbuka itu menjadi titik yang penting bagi kita untuk lebih mengenali sosok, lebih mengenali siapapun. Dan ini kan kampanye terbuka bukan hanya capres-cawapres, tetapi juga kampanye terbuka bagi para calon anggota legislatif. Sebetulnya itu ya? Sebetulnya itu. Tapi kelihatannya semuanya tersedot kepada capres-cawapres. Karena ya ini risiko dari pemilu serentak yang harus diambil, yaitu apa? Perhatiannya tentu pada magnet yang lebih simpel, lebih fokus, yang lebih paling tinggi, yaitu presiden, capres dan cawapres. Nah, orang menjadi agak semacam lupa bahwa di balik pemilu capres-cawapres juga masih ada pemilu legislatif, pemilihan DPRD, DPRD dan DPD. Nah, tetapi begini, intinya adalah ketika kampanye terbuka itu disampaikan, itu kan semua mata melihat, media menyorot. Artinya ada kesempatan untuk gagasan itu diapungkan, untuk disampaikan kepada publik melalui jejaring yang lebih luas. Kalau kampanye yang sebelumnya adalah mungkin melalui media sosial, melalui forum-forum yang lebih tertutup, maka ketika kampanye terbuka itu ada kesempatan untuk disorot. Jadi orang tidak hanya melihat dari apa yang menjadi program ketika disampaikan di televisi ketika debat, tetapi juga bisa langsung misalnya tatap muka di panggung. Nah, desain kampanye terbuka juga bisa orang berdialog. Seperti kayak kemarin calon 01 mendapatkan syal merah putih di Banyuwangi ketika dari ibu-ibu. Ini kan ada terjadi dialog. Gitu. Kenapa ibu menyampaikan pada saya misalnya, oh saya percaya pada Anda misalnya seperti itu. Nah, atau kemudian Prabowo di Nusa Tenggara Barat yang mencoba untuk berdialog, meskipun responsnya masih belum terlalu banyak. Gitu. Mungkin belum terbiasa mungkin ya. Ya betul, tetapi ini kan baru hari keempat hari ini hari keempat, baru awal, masih ada waktu untuk melakukan itu. Jadi pola-pola semacam ini itu akan banyak terjadi. Nah masyarakat misalnya setidak-tidaknya masyarakat akan diuji nanti. Seperti apa? Ketika misalnya iklan tadi, Leo sebut ada yang kontra infrastruktur, tapi cara mengcounternya dengan membalik logika akal sehat, dengan basis argumentasi yang lemah. Nah masyarakat punya kesempatan untuk menilainya. Pertanyaan berikutnya adalah begini Mas Kohar, apakah memang masyarakat ini masih percaya dengan kampanye? Karena beberapa yang sangat kritis mengatakan, itu hanya janji-janji pada saat kampanye saja, nanti begitu sudah terpilih, lupa juga semuanya. Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Kohar, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan editorial kita pagi ini. Kita sudah terhubung dengan Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Metro. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Pendapat Anda bagaimana Pak? Kita sampaikan apresiasi terhadap kedua paslon yang seperti sudah disampaikan oleh media Indonesia. Mereka sudah memberikan cara kampanye yang baik. Mengajak untuk sadar bahwa pemilihan presiden ini penting, pemilihan DPR ini penting, sehingga jangan ada yang golput dan tidak saling menjelekkan. Hendaknya ini diikuti oleh pendukung-pendukungnya. Tetapi yang ada tidak sampai sekarang. Saya lihat itu si Amin Rais, si Mbak Sontoloyo ini, masa sudah mengisukan mendelegitimasi KPU bahwa jangan ada penghitungan di Hotel Borobudur, di sana banyak jinnya.
Loh, kok rasa ketidakpercayaan itu kenapa harus ditimbulkan, diisukan dengan kita tahu bahwa kebohongan yang terus-menerus disampaikan, kita menurut akan Anda, Pak, kalau menurut Anda, Pak Edward, yang untuk orang-orang atau pihak-pihak yang seperti yang tadi Anda sebutkan, seakan-akan berusaha mendelegitimasi pemilu dan penyelenggaranya, sebaiknya apa yang harus dilakukan, Pak? Kepada mereka-mereka ini hendaknya diberikan tindakan hukum yang jelas. Tindakan Kalau hukum? mereka ini, iya, tindakan hukum. Karena kayaknya, ya, ini harga diri bangsa ditentukan oleh pemilu ini nanti. Negara luar yang akan menilai. Dan bisa hancurnya bangsa kalau ada provokasi-provokasi. Yang penting tapi kalau terhadap kampanye terbuka ini, Pak Edward melihat masih efektif tidak, Pak? Untuk kita bisa sama-sama semakin optimis lagi kepada masa depan bangsa kita. Kita kampanye terbuka ini cuma sekedar hingar-bingarnya pemilu sebenarnya. Pemilih-pemilih itu sudah punya cara memilih yang rasional. Tetapi ada hal yang penting saya garis bawahi. Apa yang disampaikan dengan hal-hal hoak-hoak yang menyinyiri pembangunan yang sudah dikerjakan pemerintah itu cuma salah satu cara. Karena mereka tidak bisa mencari celah apa kelemahan pemerintah ini. Pemerintah ini bukan sempurna, tetapi sudah yang terbaik. Sudah melakukan semua kebutuhan rakyat di Indonesia selama ini. Masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah pembangunan infrastruktur, masalah pembangunan sumber manusia. Memang tidak bisa disalabin. Dalam waktu yang singkat pengen sempurna hasilnya, itu nonsen. Nah, kita beri kesempatan. Baik. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Harus ada tindakan hukum untuk pihak-pihak yang mendelegitimasi pemilu. Kita beranjak ke Pak Agus di Jakarta. Pak Agus, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Leo, Pak Kohar. Duduk terus itu ya. Saya senang kalau berdua duduk situ. Cara berpikirnya sangat komprehensif ya, luas. Bagaimana, Pak? Menggaungkan optimisme itu baru pada tingkat persepsi, cara berpikir. Yang benar adalah berbuat. Orang yang menggaungkan pesimisme itu artinya apa? Dalam hal berbuat dia jalan dengan pantatnya ke belakang, ya. Maksudnya, Pak? Mundur. Sedangkan orang yang optimisme mukanya ke depan. Coba sekarang jalan. Pasangan nomor 1 muka ke depan, pasangan nomor 2 pantatnya ke belakang. Siapa duluan? Ya. Jadi kalau bagaimana? Kalau menurut Anda, Pak Agus, kalau ada kampanye yang berusaha melakukan kritik terhadap program dari pasangan calon yang lain, menurut Anda itu boleh atau tidak dilakukan? Batasannya apa, Pak? Ya, batasannya itu objektif. Jangan asal ngomong. Ini saya lihat ini pasangan nomor 2 itu penuh hoax. Oleh karena itu Pak Kohar, Pak Leo, saya usul kepada MPR, 2 nama ini harus dicoret ini pada pemilu yang akan datang. Jangan dipakai orang nih. Habis kita punya suara untuk cara berpikir dengan melihat mereka. Kebodohan, tidak punya pengetahuan akademis, misalnya menolak hasil survei. Itu kan metodologi penelitian. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus di Jakarta untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Agus ada Pak Anton di Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi, Pak. Shalom, selamat pagi Bung Leo dan Bung Abdul Kohar. Selamat pagi. Silakan Pak Anton. Ya, jadi begini, kampanye terbuka itu bukan hanya pendidikan politik secara langsung ya, melalui verbal, tetapi juga sebarkan itu sukacita. Ini pesta demokrasi. Dan untuk kali ini sangat menentukan masa depan bangsa ini. Karena apa? Dari pihak yang opositor itu kan jelas-jelas sudah negatif campaign dan juga dengan cara-cara yang menimbulkan ketakutan. Tapi saya mau katakan begini. Rakyat ini kampanye terbuka itu sangat kecil di dalam memberikan kontribusi di dalam pemilihan. Karena rakyat itu sudah mempunyai konsep kampanye terbuka ini. Rakyat ini sudah zaman digital, orang sudah melihat apa-apa yang debat-debat presiden, calon wakil presiden dan segala macam. Rakyat sudah punya kantong itu menyimpan itu suara itu dan tidak akan goyah. Yang berikut yang mau saya katakan bahwa negatif kampanye yang dibawa sesuai dengan topik kampanye topik kita pagi hari ini, semua yang diomongkan oleh pasangan nomor 2 itu omong kosong. Seolah-olah rakyat ini sudah mau mati karena tidak tembakau mahal, omong kosong semua itu. Baik,
Terima kasih Pak Anton di Nusa Tenggara Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Anton ada Pak Yunus di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Selamat pagi. Silakan Pak, singkat padat saja Pak Yunus. Nah, baik, kami mendukung sekali apabila kedua calon presiden dengan pasangannya berkampanye dengan sangat-sangat optimal, yang fair, yang baik, dengan sama sekali, yang catatan sama sekali jangan sampai memprovokasi, ada bahasa-bahasa hoak dan lain sebagainya. Karena Indonesia ini sudah lama kita satukan dari segala macam suku, agama, warna kulit, rambut lurus atau keriting, budaya yang berbeda, tapi kita masih satu. Jangan hanya karena beda pilihan, persatuan dikorbankan. Oleh sebab itu kita harus jaga, silakan berkompetisi dengan baik-baik. Dan siapapun yang terpilih, supaya tetap kita dukung. Jangan nanti setelah Pilpres ada yang mengganggu. Percaya penuh kepada hak warga masyarakat untuk memberikan hak suaranya. Dan jangan ada delegitimasi. Upayakan jangan ada yang coba-coba merusak. Karena capek kita dengan pemilu kalau kita percuma untuk memberi suara, masih ada yang mengganggu. Kita sama-sama periksa. Kalau ada yang tidak benar, kita jalankan. Kita tegas dengan mereka. Baik. Terima kasih Pak Yunus di Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Beberapa pemirsa tadi mengatakan Mas Kohar sebetulnya kampanye terbuka ini sudah tidak terlalu efektif karena pemilih rakyat sudah punya pilihan di kantongnya. Itu bagaimana Mas? Ya, tetapi paling tidak begini. Ini tetap akan bisa menjadi sarana untuk menjadi pendidikan politik. Kenapa? Seperti saya bicarakan tadi sebelum jeda tadi itu, bahwa ini kesempatan bagi masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana sih program-program itu disampaikan, dikomunikasikan. Atau paling tidak kalau ada selama ini yang apatis, ya dia akan tersentuh, tersasar. Karena tidak semua masyarakat di Republik ini itu sudah punya akses, punya akses dengan teknologi, gadget, dengan berbagai hal. Bahkan masih ada masyarakat yang sama sekali misalnya punya televisi tapi televisinya rusak, tidak sanggup untuk memperbaiki. Maka kesempatan untuk bertatap muka, bertemu, itu adalah kesempatan terbaik untuk bisa saling berdialog, saling menanyakan, mengetahui program, gitu kan. Jadi ada sebagian kecil masyarakat kita yang masih secara tradisional, secara manual, bagaimana mereka mengenali calon wakil-wakil mereka. Nah, ini yang hendak disasar. Nah, kedua, dengan pemberitaan-pemberitaan misalnya mereka yang sedang berkampanye, maka masyarakat akan semakin tahu, akan semakin jelas, semakin clear apa sih sebetulnya yang hendak ditawarkan. Kalaupun dia menjadi penantang, alternatif apa yang sedang dibawa. Nah, kalau misalnya setiap hari narasi yang dibangun adalah narasi yang pesimistis, kemudian narasi kontra narasi tapi kontra narasinya tidak masuk akal, lalu yang satunya menakut-nakuti, mengancam-ancam untuk mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu, maka kan masyarakat akan langsung bisa menilai apakah demokrasi seperti ini yang hendak dikembangkan. Yang menjadi berbahaya adalah kalau kemudian kampanye terbuka ini sering dipakai lebih kepada unjuk kekuatan. Ketika berkumpul ratusan ribu orang, jutaan orang, itu adalah alasan untuk melegitimasi sesuatu. Apa itu benar? Kita bahas di bagian berikut, Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Kohar, tidak bisa dipungkiri bahwa memang kampanye terbuka, kalau kita ingat 5 tahun yang lalu, itu salah satu ukuran bagaimana mengukur respons dari masyarakat terhadap calon-calon tertentu. Tetapi yang ngeri adalah kalau itu dipakai untuk unjuk kekuatan dan semoga tidak terjadi, tapi bergesekan kemudian di lapangan atau di tempat lain. Bagaimana? Karena itu kan kemudian penyelenggara pemilu sudah mengatur sesuai zona. Jadi zona diatur sedemikian rupa sehingga tidak ketemu ini. Tidak bergesekan. Tidak bergesekan. Beririsan mungkin ya, tapi zona yang kalau kita saksikan kan jauh-jauh. Misalnya kayak capres nomor 1 di Dumai, Capres 02 di Nusa Tenggara Barat. Ujung ke ujung ya. Satu di Nusa Tenggara, satu di Sumatera. Gitu kan. Jadi diharapkan tidak bergesekan. Kan
yang sekarang terjadi persinggungan yang dahsyat kan di media sosial. Nah ini yang harus dikendalikan. Kenapa? Karena persinggungan yang luar biasa di media sosial ini bisa juga meretakkan kohesi sosial yang ada di Republik ini. Situasi atau ritual 5 tahunan, 5 tahun sekali itu bisa menghapus perkawanan, persahabatan, persatuan kalau tidak di-maintain, tidak dikelola secara benar. Gitu. Karena itu kita sudah memiliki modal sosial. Misalnya jangan gunakan kampanye terbuka ini misalnya untuk show off sesuatu yang memang sudah final. Misalnya dasar negara, ideologi kita Pancasila. Itu kan sudah final. Misalnya ada organisasi yang sudah jelas-jelas dilarang. Ya tidak usah bawa simbol-simbol itu ke kampanye terbuka untuk menunjukkan bahwa mereka ini misalnya masih ada dan tidak, ternyata pemerintah gagal meskipun dilarang tidak lumpuh kan kira-kira begitu. Itu terjadi ya, terjadi? Ada kan di beberapa titik kemarin kan kita saksikan ada yang membawa bendera. Organisasi yang sudah dinyatakan terlarang di Republik ini. Nah itu mestinya tidak boleh terjadi. Kenapa? Gagasan tentang Republik ini harus melihat ke depan. Segala sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah menjadi nilai-nilai besar bangsa ini sejak lama, yakni ideologi Pancasila misalnya. Ya sudah, tidak usah kita perdebatkan lagi. Buat apa? Toh kita melihat ke depan, kita menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Mungkin nanti sudah ada 5.0. Jepang sudah berbicara tentang 5.0 misalnya. Seperti apa itu? Nah, lalu kompetisi global yang sudah semakin sengit. Perang dagang dan seterusnya. Kita sekarang sedang menghadapi misalnya sawit kita misalnya sedang ditolak di Uni Eropa. Nah, hal-hal semacam ini apabila dia dijadikan narasi yang dibawa ke panggung terbuka, ini akan menjadi menarik. Masyarakat akan punya banyak sekali alternatif untuk oh iya kalau memilih seperti ini seperti ini. Nah, tetapi kalau yang dimunculkan sehari-hari tadi misalnya ada teror yang bertujuan untuk mendelegitimasi. Kalau kami kalah maka bubar. Berarti KPU curang kan. Tidak bisa memainkan logika-logika seperti itu tanpa ada fakta, tanpa ada bukti yang jelas. Gitu. Jadi kita memang harus menggaungkan optimisme baik di dalam pemilu ataupun di luar pemilu. Di luar pemilu apalagi. Semoga itu yang terjadi. Terima kasih Mas Abdul Qahar sudah di sini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo. Pemirsa, kontestasi pemilu 2019 tidak boleh meruntuhkan persatuan dan keberagaman. Benar bahwa setiap warga punya hak politik, namun hak itu tidak boleh mengabaikan kewajiban warga negara untuk merawat keberagaman. Benar bahwa demokrasi penting, tapi persatuan bangsa jauh lebih penting. Karena nasib bangsa kita sendiri yang menentukannya. Saya Leonard Tamosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan pagi ini. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.